Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Dr. Kasma F. Amin, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Ketua Tingkat Saudari Nur Fadila Basri, dan yang saya hormati Wakil Ketua Tingkat Saudara Muhammad Farhan Arsyad, serta teman-teman yang saya banggakan yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Salawat serta salam mari kita haturkan buat junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sri Kofifa dengan nomor induk mahasiswa 106-2024-0018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang perencanaan karya tulis atau artikel ilmiah. Dalam pembahasan kali ini, saya akan fokus pada 3 subbab materi, yaitu subbab yang pertama, tujuan penulisan dalam bentuk pernyataan maksud, subbab yang kedua, bahan penulisan, dan subbab yang ketiga adalah sumber bahan penulisan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu tujuan penulisan dalam bentuk pernyataan maksud. Dalam subbab yang pertama, terdapat 3 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian pernyataan maksud. Yang kedua, komponen kunci pernyataan maksud. Dan yang ketiga, perbedaan antara pernyataan maksud dan tujuan penelitian. Pengertian dari pernyataan maksud adalah sebuah pernyataan yang merumuskan dengan jelas, ringkas, dan spesifik tentang tujuan utama dan fokus penelitian yang dilakukan. Pernyataan ini berfungsi sebagai peta jalan yang memandu seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Pernyataan ini memberitahu pembaca tentang apa yang ingin dicapai penulis dengan artikelnya dan apa yang dapat mereka harapkan dari tulisan tersebut. Poin yang kedua yaitu komponen kunci pernyataan maksud. Pernyataan maksud yang efektif harus mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, pendekatan penelitian, di mana menunjukkan apakah studi menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, atau metode gabungan. Yang kedua, tujuan utama, menggunakan kata kerja yang spesifik dan terukur untuk menjelaskan niat penelitian, misalnya menguji, menganalisis, mengeksplorasi, atau menjelaskan. Dan yang ketiga, variabel atau fenomena, mengidentifikasi konsep atau variabel yang menjadi fokus studi. Yang keempat, unit analisis, menjelaskan subjek penelitian seperti per orang, kelompok, atau organisasi. Dan yang terakhir, konteks penelitian. Konteks ini menentukan lokasi, waktu, atau kondisi di mana penelitian dilakukan. Poin yang ketiga yaitu perbedaan antara pernyataan maksud dan tujuan penelitian. Pernyataan maksud sering dikaitkan dengan tujuan penelitian, namun keduanya memiliki perbedaan. Pernyataan maksud merupakan kalimat tunggal atau paragraf singkat yang menjelaskan niat seluruh penelitian. Sedangkan tujuan penelitian adalah poin-poin spesifik yang akan dicapai untuk memenuhi pernyataan maksud. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu bahan penulisan. Dalam subbab yang kedua terdapat 2 poin penting yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pengertian bahan penulisan dan yang kedua bahan isi artikel. Bahan penulisan adalah semua informasi atau data yang dipergunakan untuk bahan penulisan. Data tersebut merupakan contoh-contoh perincian atau detail, perbandingan, sejarah kasus, fakta, hubungan sebab akibat, pengujian dan pembuktian, angka-angka, kutipan, gagasan, dan sebagainya yang dapat membantu dan mengembangkan topik. Yang kedua, bahan isi artikel. Bahan isi artikel terdapat dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, data dan informasi. Bahan utama untuk artikel ilmiah adalah data atau informasi yang relevan dengan topik, seperti hasil penelitian terdahulu, hasil kajian atau data sekunder. Yang kedua, pengetahuan dan wawasan. Penulis harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik yang akan ditulis agar artikelnya bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki kedalaman. Yang ketiga, konsep dan teori.
Untuk artikel kajian atau pemikiran, penulis memerlukan konsep dan teori yang relevan untuk mengkaji masalah atau gap yang ada. Selanjutnya, subbab yang ketiga yaitu sumber bahan penulisan. Dalam subbab yang ketiga ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama sumber primer, yang kedua sumber sekunder, dan yang ketiga sumber tersier. Sumber bahan penulisan artikel ilmiah adalah berbagai materi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis yang dikumpulkan melalui penelitian sistematis. Jenis-jenis sumber bahan penulisan secara umum dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama sumber primer. Sumber ini berisi informasi yang berasal dari penemuan atau penelitian baru, ditulis oleh penulis atau peneliti asli. Contohnya seperti jurnal ilmiah yang telah melalui tinjauan sejawat, laporan penelitian orisinal, tesis, disertasi dan skripsi, serta proceeding konferensi. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber ini berisi informasi yang menganalisis, meninjau atau menginterpretasi sumber primer. Contohnya seperti artikel tinjauan, buku ilmiah atau buku teks, dan komentar atau analisis para ahli yang diterbitkan di jurnal. Yang ketiga, sumber tersier. Sumber ini berisi informasi yang menyajikan rangkuman dari sumber primer dan sumber sekunder. Contohnya seperti ensiklopedia dan kamus, serta bibliografi atau daftar referensi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, maka akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.